Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai. Coba bayangkan sebuah skenario mimpi buruk ini. Malam hari, Anda tidur dengan perasaan tenang, tidak ada keluhan apa-apa, tidak pusing, tidak lemas, tekanan darah pun normal. Tapi, saat fajar menyingsing, ketika Anda bangun pagi, tiba-tiba mulut Anda terasa kaku dan mencong. Tangan kiri Anda terasa berat dan sulit sekali untuk digerakkan. Kata-kata yang ingin Anda ucapkan terasa tersangkut di lidah, keluar sebagai racauan yang tidak jelas. Ketika itu terjadi, tidak ada alarm yang berbunyi, tidak ada tanda peringatan sebelumnya, dan saat keluarga dengan panik membawa Anda ke rumah sakit, dokter hanya bisa berkata dengan wajah sedih, "Ini stroke." Saya tahu persis bagaimana rasanya, karena saya, Dr. Slamet Wibowo, selama lebih dari 3 dekade, telah melihat pemandangan ini ratusan kali di ruang gawat darurat. Dan satu pertanyaan yang selalu menghantui adalah, kenapa bisa terjadi? Padahal semalam beliau sehat-sehat saja. Yang mengejutkan, yang akan membuat Anda terperangah. Banyak sekali kasus stroke ringan hingga berat pada lansia justru dipicu oleh sesuatu yang kita anggap paling sehat. Sesuatu yang bahkan sering kita bawa sebagai hadiah atau oleh-oleh saat menjenguk orang tua kita. Ternyata, jawabannya adalah buah-buahan. Sebelum saya bongkar buah apa saja yang berbahaya, saya ingin kita saling menjaga. Silahkan tulis nama dan asal daerah Bapak dan Ibu di kolom komentar ya. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Bapak dan Ibu mungkin langsung berpikir, tidak mungkin dok, buah kan sehat. Itu benar, tapi itu adalah kebenaran yang hanya setengah. Itu benar hanya jika jenis buahnya tepat, porsinya seimbang, dan waktu makannya sesuai dengan kondisi tubuh kita para lansia yang unik dan rapuh. Sayangnya, 99% dari kita tidak tahu aturan mainnya. Kita tidak sadar bahwa ada beberapa jenis buah yang sangat umum kita konsumsi, yang ternyata di dalam tubuh lansia bisa berubah menjadi bom waktu. Buah-buahan ini bisa membuat darah menjadi terlalu kental seperti lumpur, bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang melukai dinding pembuluh darah otak, atau bahkan bisa mengganggu kerja obat jantung dan darah tinggi yang sedang kita konsumsi. Dan yang paling licik dari semua ini adalah bahaya ini tidak langsung terasa. Ia bekerja dalam diam hari demi hari. Setiap potongan buah sehat yang kita makan tanpa sadar perlahan-lahan menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan darah kecil yang suatu saat di pagi hari saat tekanan darah bergejolak, gumpalan itu lepas dan menyumbat aliran oksigen ke otak. Hari ini, saya akan bongkar tuntas 9 jenis buah sehat yang menjadi pengkhianat dan bisa memicu stroke di usia lanjut. Sejak kecil kita diajarkan bahwa makan buah itu baik untuk kesehatan. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita tidak lagi memproses buah dengan cara yang sama seperti saat kita muda dulu. Mungkin banyak di antara kita yang masih rutin makan buah setiap hari. 1 pisang di pagi hari, segelas jus jeruk bersama obat, beberapa potong mangga setelah makan malam. Semua terdengar sehat, tapi apakah kebiasaan itu masih sesuai dengan kondisi tubuh yang sudah menua? Setelah usia lanjut, organ penting seperti hati, ginjal, dan pembuluh darah mulai melambat fungsinya. Hati tidak lagi memecah obat seefisien dulu. Ginjal melambat dalam membuang kelebihan kalium.
Pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya, buah yang dulunya aman kini bisa menjadi pemicu tekanan darah naik turun, gangguan irama jantung, hingga terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Saya sering bertemu pasien yang berkata, "Dok, saya tidak makan gorengan, tidak minum minuman manis, saya hanya makan buah dan sayur." Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula naik drastis dan tekanan darah tidak stabil. Masalahnya bukan pada buahnya, tapi di waktu makan, jumlah, dan cara tubuh kita merespons. Mari kita mulai dengan pengkhianat pertama. Pengkhianat pertama, semangka. Sang penguras cairan, pembuat darah kental. Siapa yang tidak suka semangka? Rasanya manis, segar, dan kandungan airnya melimpah. Di siang hari yang panas, sepotong semangka dingin terasa seperti anugerah dari surga. Tapi disinilah letak bahaya fatalnya. Semangka bersifat diuretik alami yang sangat kuat. Jika dikonsumsi di malam hari sebelum tidur, terutama oleh lansia yang sedang rutin minum obat jantung atau obat diuretik, tubuh bisa mengalami dehidrasi berat saat kita sedang terlelap. Ketika tubuh kehilangan banyak cairan, darah kita akan menjadi lebih kental, lebih pekat, seperti oli bekas. Peredaran darah pun akan melambat. Kombinasi maut antara darah yang mengental dan sirkulasi yang melambat ini menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya gumpalan-gumpalan darah kecil yang bisa dengan mudah menyumbat pembuluh darah otak yang halus. Inilah salah satu penyebab utama stroke di pagi buta. Saya pernah menangani Pak Bashir, pensiunan pelaut berusia 72 tahun dari Makassar. Beliau sangat bugar, rajin jalan pagi, dan jarang makan gorengan. Camilan favoritnya setelah sholat Isya adalah semangkuk besar semangka dingin. Beliau juga sedang mengonsumsi obat pengencer darah dan obat jantung. Suatu pagi, beliau ditemukan oleh istrinya dalam keadaan terjatuh di kamar mandi, dengan kepala pusing hebat dan tidak bisa berdiri. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan tekanan darahnya sangat rendah dan ada tanda-tanda stroke iskemik ringan di otaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Jika Bapak dan Ibu menyukai semangka, silahkan tetap menikmatinya. Tapi makanlah di siang hari, bukan di malam hari. Dan jika Anda sedang minum obat yang mempengaruhi cairan tubuh, konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan semangka sebagai kebiasaan harian. Karena bahkan buah yang terlihat paling menyegarkan, jika dimakan di waktu yang salah, bisa mengeringkan dan mengentalkan darah Anda secara diam-diam saat Anda tidur. Pengkhianat kedua, anggur merah. Si manis manja, pencipta luka pembuluh darah. Anggur impor ini sering dianggap camilan sehat, tapi anggur memiliki kadar gula alami, fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi. Beberapa genggam anggur manis bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang lebih cepat daripada makan sepotong kue. Mengapa ini berbahaya untuk otak? Saat kadar gula darah melonjak drastis, dinding pembuluh darah kita yang halus, termasuk yang ada di otak, bisa mengalami luka-luka mikro akibat peradangan. Tubuh kita kemudian secara refleks akan mengirimkan keping darah untuk menambal luka-luka itu. Jika proses pelukaan dan penambalan ini terjadi berulang-ulang setiap hari, maka akan terbentuklah plak atau gumpalan darah yang mempersempit pembuluh darah otak. Resiko stroke pun meningkat secara perlahan. Saya teringat Ibu Aisyah, seorang pengusaha kue dari Medan berusia 68 tahun. Beliau sangat menjaga makan, jarang makan manis, dan selalu memilih camilan sehat. Tapi setiap sore, beliau punya kebiasaan ngemil 1 mangkuk besar anggur merah sambil menonton televisi. Suatu hari, beliau mulai mengalami penglihatan yang sering kabur dan tangan kanannya terasa kesemutan. Pemeriksaan menunjukkan beliau mengalami beberapa kali serangan stroke iskemik transien atau stroke ringan akibat lonjakan gula darah dan peradangan pembuluh darah di otaknya. Pelajaran pentingnya adalah,
Jangan makan anggur dalam jumlah besar dan jangan makan saat perut kosong. Batasi hanya 5-6 butir saja dan akan jauh lebih aman jika dimakan bersama sumber protein atau lemak sehat seperti beberapa butir almond yang bisa memperlambat penyerapan gulanya. Pengkhianat ketiga, nanas, si asam tajam, pengencer darah berbahaya. Banyak orang tua di Indonesia percaya bahwa nanas bisa membantu melunakkan daging dan melancarkan pencernaan. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu bahwa nanas mengandung enzim dan asam yang bisa menjadi sangat beresiko jika dikonsumsi pada waktu dan kondisi yang salah? Nanas mengandung bromelain, sebuah enzim kuat yang memang bisa membantu memecah protein. Tapi di sisi lain, bromelain juga memiliki efek seperti pengencer darah ringan. Bagi lansia yang sudah rutin mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter seperti Aspilet, Clopidogrel, atau warfarin, efek pengencer darah dari nanas ini bisa menjadi berlipat ganda, menyebabkan darah menjadi terlalu encer. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rapuh dan mudah mengalami perdarahan halus yang tidak disadari, termasuk perdarahan mikro di dalam otak. Selain itu, nanas juga punya kadar asam yang cukup tinggi. Ketika dimakan di malam hari, asam ini bisa memicu naiknya asam lambung, GERD, saat kita tidur. Pada sebagian lansia, refluks ini diam-diam menyebabkan gangguan pernafasan ringan, microaspiration, yang menurunkan kadar oksigen ke otak saat tidur. Kombinasi antara darah yang terlalu encer dan pasokan oksigen yang menurun di malam hari ini adalah resep yang sangat berbahaya dan bisa memicu stroke. Saya ingat Pak Gede, seorang pensiunan pemandu wisata berusia 75 tahun dari Bali. Beliau punya kebiasaan makan beberapa potong nanas madu setelah makan malam, lalu minum obat pengencer darahnya sebelum tidur. Suatu pagi, beliau terbangun dalam keadaan bingung, bicara tidak jelas. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke iskemik ringan yang diduga kuat dipicu oleh kombinasi efek bromelain dan refluks asam lambung saat tidur. Jadi apa yang harus dilakukan? Tetap boleh makan nanas, tapi pastikan waktunya di siang hari, dalam jumlah kecil, dan beri jeda yang sangat jauh dengan waktu minum obat pengencer darah Anda. Jangan pernah makan nanas sebelum tidur. Pengkhianat keempat, pisang, sang bom kalium, pengacau listrik jantung. Pisang, terutama pisang Ambon yang matang, dianggap sebagai buah paling aman. Mudah dikunyah, tidak asam, dan katanya bagus untuk jantung. Tapi apakah Bapak dan Ibu tahu, di usia lanjut, kelebihan kalium dari pisang justru bisa membahayakan tubuh? Saat masih muda, ginjal kita mampu membuang kelebihan kalium dengan sangat baik. Tapi setelah melewati usia 60, apalagi jika kita sudah memiliki riwayat darah tinggi, diabetes, atau sedang minum obat-obatan penurun tensi tertentu, seperti ACE inhibitor, fungsi ginjal kita cenderung melambat. Akibatnya, kalium dari makanan, termasuk dari pisang, tidak bisa dibuang secara efisien dan mulai menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat mengacaukan sistem kelistrikan jantung, membuat irama jantung tidak stabil, dan membuat pembuluh darah menjadi lebih tegang, yang bisa memicu terbentuknya bekuan darah. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah karena gejalanya sering tidak terasa hingga sudah terlambat. Contohnya terjadi pada Ibu Rohani, 70 tahun dari Tegal. Setiap pagi, sarapannya adalah bubur oat dengan 2 buah pisang Ambon yang sangat matang. Beliau juga minum obat darah tinggi. Awalnya tidak ada keluhan, namun setelah beberapa bulan, jantungnya mulai sering berdebar dan beliau menjadi mudah lelah. Suatu pagi beliau terjatuh di kamar mandi karena kehilangan keseimbangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kaliumnya sangat tinggi, irama jantungnya tidak stabil, dan ada tanda-tanda stroke ringan. Apa yang bisa dipelajari? Pisang tetap bisa dikonsumsi, tapi dengan sangat bijak. Mungkin cukup setengah buah saja di pagi hari dan hindari konsumsi berlebihan terutama jika Anda sedang mengkonsumsi obat tekanan darah atau memiliki masalah ginjal. Pengkhianat kelima, mangga, sang primadona gula. Satu potong mangga matang bisa mengandung lebih banyak gula daripada 1 buah donat. Di usia lanjut, lonjakan gula darah setelah makan mangga bisa terjadi sangat cepat, memicu serangkaian reaksi berbahaya.
Pembuluh darah mengencang, peradangan meningkat, dan darah menjadi lebih kental. Untuk itu, jika Bapak dan Ibu menyukai mangga, nikmatilah dalam jumlah sangat kecil, hanya beberapa potong saja, dan hanya di siang hari. Pengkhianat keenam, stroberi, si cantik penyimpan pestisida. Buah ini secara konsisten berada di urutan teratas daftar buah dengan kandungan residu pestisida tertinggi. Bagi tubuh lansia yang sistem detoksifikasinya sudah melambat, tumpukan pestisida ini bisa memicu peradangan kronis pada pembuluh darah. Pengkhianat ketujuh, jeruk peras, si segar pemblokir obat. Jus jeruk mengandung senyawa furanokumarin yang dapat menghambat kerja enzim di hati yang bertugas memetabolisme banyak jenis obat, terutama obat penurun kolesterol atau statin dan obat tekanan darah seperti amlodipin. Akibatnya kadar obat di dalam darah bisa meningkat hingga ke level beracun dan meningkatkan risiko stroke. Pengkhianat ke-8, nangka, si legit pemberat perut. Nangka matang memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan serat tidak larut yang bisa menyebabkan perut kembung. Bagi lansia, tekanan di perut ini bisa mengganggu sirkulasi darah balik ke jantung dan otak. Dan pengkhianat ke-9, salak, si renyah pembuat darah kental. Salak mengandung tanin tinggi yang bisa memicu sembelit kronis pada lansia. Sembelit yang serius akan menyebabkan dehidrasi ringan secara terus-menerus yang membuat darah menjadi lebih kental dan meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah di otak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendengar seluruh penjelasan ini, mungkin muncul rasa bingung. Apakah sekarang semua buah menjadi berbahaya? Tentu tidak. Buah tetap menjadi bagian penting dari pola makan sehat. Namun, di usia lanjut, cara kita menikmati buah pun harus ikut berubah. Yang perlu kita lakukan bukan menghindari buah, tapi memahaminya. Memahami jenis buah, waktu terbaik untuk makan, porsi yang tepat, dan bagaimana mengkombinasikannya. Jangan makan buah terlalu malam. Jangan berlebihan, dan jangan berasumsi bahwa karena alami pasti aman. Jika ingin lebih aman, pilih buah rendah gula dan tinggi antioksidan seperti apel hijau, alpukat, atau aneka buah beri. Makan buah bersama protein seperti kacang-kacangan atau keju dapat memperlambat penyerapan gula dan membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Ingat, kesehatan di usia lanjut bukan tentang pantangan, tapi tentang kesadaran. Jika Bapak dan Ibu merasa video dari Klinik Sehat Lansia ini bermanfaat, silahkan klik tombol suka dan bagikan kepada teman sebaya yang mungkin juga perlu tahu. Jangan lupa tulis di komentar, buah apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi. Dan jika ingin terus mendapatkan penjelasan penting seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bisa menikmati hidup dengan bijak mulai dari setiap buah yang dipilih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.